Miao Lao, tunggu sebentar, aku merasa tuannya ada di depan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukannya. Huo Feng menghibur Tuan Miao. Baik, Tuan Miao mengangguk dan mulai berlari lagi. Dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin biksu yang mengenakan pakaian yang sama, mengejar mereka. Berhenti, siapa kamu? Pada saat ini, Bai Qian tiba-tiba muncul dan menghentikan Tuan Miao dan yang lainnya. Ketika beberapa orang melihat seseorang menghalangi mereka di depan mereka, mereka semua berhenti satu persatu, ketika mereka melihat Bai Qian memancarkan budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka hanyalah Miao Lao, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi masih terluka. Jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan orang di depan mereka. Rekan Tao, saya tidak tahu mengapa Anda ingin menghentikan kami. Kai Hongwei melangkah maju dan bertanya pada Bai Qian dengan sopan. Bai Qian melirik beberapa orang dan menemukan bahwa mereka dipenuhi bekas luka dan tidak terlalu kuat, mereka bukan ancaman, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Bagian depan adalah wilayahku, kamu tidak diperbolehkan maju. Bai Qian berkata dengan dingin. Rekan Tao, kami sedang diburu dan harus melarikan diri demi hidup kami. Apapun yang ada di depan kami tidak akan pernah memiliki niat sedikit pun untuk mencurinya, apalagi mengikuti rekan Tao kami untuk merebutnya. Kai Hongwei berkata dengan nada merendahkan. Tidak, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bai Qian tidak membelinya sama sekali. Kali ini, Kai Hongwei sedikit malu. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi kami? Ji Yun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Bai Qian begitu mendominasi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Bai Qian melambaikan tangannya dan menjatuhkan Ji Yun. Tapi Bai Qian tidak ingin membunuh siapapun, jadi nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya. Tindakan Bai Qian itulah yang membuat mata Huo Feng tiba-tiba terkejut dan dia berkata, Putri Rubah. Huo Feng memanggil Bai Qian, dan Bai Qian memandang Huo Feng dengan ekspresi bingung di wajahnya, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu, bagaimana kamu mengenalku? Saya Phoenix Api, Phoenix Api. Setelah burung Phoenix Api mengatakan itu, api langsung keluar dari tubuhnya, dan tangisan burung Phoenix bergema melalui kehampaan. Ketika Bai Qian melihat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia berkata dengan tidak percaya, Huo Feng. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hei, ceritanya panjang. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat begitu cepat setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, di antara 3 kaisar dan 4 raja, kekuatanmu adalah yang utama terendah. Huo Feng menghela nafas dan berkata, ini juga berkat bantuanmu. Jika kamu tidak melindungiku saat itu dan memberiku banyak sumber daya, aku mungkin masih berjuang dan menderita penghinaan sekarang. Bai Qian juga terlihat serius saat mengingat masa lalu. Mendengar perkataan Bai Qian, Huo Feng tampak semakin kesepian dan berkata, kalian 3 kaisar dan 4 raja tidak ada apa-apanya di hadapanku saat itu, tapi sekarang kalian bisa membunuhku seketika. Ketika semua orang melihat Huo Feng mengikuti satu sama lain, mereka semua menghela nafas lega. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melewati kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, apalagi seseorang mengejarnya di belakangnya. Coba saya lihat kemana tujuan kalian, kenapa tidak menyerah saja dan ditangkap. Saat ini, selusin orang yang mengejar di belakang sudah ada di depan kami. Salah satu dari mereka, seorang pria botak dengan tato di lengan kirinya, mendengus dan berkata. Melihat orang-orang ini mengejar mereka, Tuan Miao dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Huo Feng juga mengerutkan kening dan tampak serius. Apa yang terjadi? Bai Qian bertanya. Ini adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Kelompok kami menemukan tambang peri, tapi kami tidak menyangka akan menjadi sasaran orang-orang dari Sekte Yupu ini. Pada akhirnya, mereka kalah jumlah dan kuat. Mereka tidak hanya membunuh beberapa orang, mereka juga mengejar kita ke sini. Tanda tanya petik 2. Sekte Yupu. Bai Qian terkejut, itu adalah sekte yang berspesialisasi dalam mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang. Itu adalah sekelompok pelacur. Bab 3414 anggap saja ini kenalan. Ya, itu mereka. Huo Feng mengangguk dan berkata, aku akan menangani orang-orang ini.
Bai Qian berkata dan langsung berjalan ke depan. Ketika pria botak melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum, saya tidak menyangka gadis kecil lain akan muncul. Sekarang saudara-saudara lebih bersenang-senang. Dua gadis kecil yang baru saja kita tangkap tidaklah cukup. Jika Anda botak, Miao Lao dan Kai Hongwei akan gemetar. Karena dua gadis kecil yang mereka tangkap adalah Miao Miao dan Kai Qianan, orang-orang dari Yupumen. Terkenal dengan fakta bahwa setiap kultivator wanita yang jatuh ke tangan mereka pada akhirnya akan terkuras. Mendengar kata-kata pria botak itu, mata Bai Qian sedikit menyipit, kamu sedang mencari kematian. Tubuh Bai Qian memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7, dengan bau darah yang kuat. Merasakan aura Bai Qian, orang-orang di Sekte Yupu tercengang. Aku tidak menyangka itu adalah Putri Rubah. Aku sangat menyinggungmu barusan. Kuharap kamu tidak tersinggung. Klan Yupu kami tidak pernah berlibur mengikuti klan Bismu. Hari ini aku berharap Putri Rubah tidak mencampuri urusan kita. Baldet segera mengikuti Bai Qian untuk meminta maaf. Bagaimana jika aku harus mengurusnya? Bai Qian bertanya. Pria botak itu mengerutkan kening dan berkata, jika Anda harus menjaganya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meskipun Anda berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, ada banyak dari kami, jadi tidak pasti siapa yang akan melakukannya, menang dan siapa yang akan kalah. Karena itu, alam kesengsaraan tingkat 6 yang berkepala botak juga pecah. Semua orang di Sekte Yupu juga memasang postur mereka, orang-orang ini juga cukup kuat. Meskipun Sekte Yupu mereka bukanlah seorang kultivator iblis, mereka tetap mengandalkan praktik jahat, sehingga kekuatan mereka meningkat lebih cepat daripada para kultivator biasa. Wajah Bai Qian menjadi sedikit jelek. Sekarang dia bertarung melawan orang-orang dari Sekte Yupu ini sendirian. Dia jelas bukan tandingannya. Tapi jika Huo Feng dan yang lainnya bisa membantu, orang-orang ini juga sangat lemah dan ada luka di tubuh mereka. Untuk sesaat, Bai Qian juga berada dalam dilema. Putri Rubah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku harap kamu tidak memikirkan urusanmu sendiri. Baldet berkata dengan dingin. Bagaimana jika dia harus mengurusnya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Mendengar suara ini, Tuan Miao dan Huo Feng sangat gembira. Saya melihat Chen Ping dan Luo Xi berjalan perlahan. Tuan Chen, melihat Chen Ping, Tuan Miao dan Kai Hongwei melangkah maju dan berlutut dengan penuh semangat. Miao Lao, Bos Kai, apa yang kamu lakukan? Chen Ping dengan cepat membantu kedua orang itu berdiri. Tuan Chen, tolong selamatkan Miao Miao dan Qianan. Mereka ditangkap oleh orang-orang dari Yupumen. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka akan hancur. Tuan Miao dan Bos Kai menangis dan memohon. Apa? Mata Chen Ping menjadi dingin, dan kemudian dia melihat orang-orang yang tersisa, semuanya terluka. Tuan Chen, Ji Yun melangkah maju dan berteriak penuh semangat. Tuan, Huo Feng juga meneteskan air mata. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Huo Feng dengan singkat menceritakan apa yang terjadi setelah mendengar ini. Chen Ping tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Bai Qian juga terkejut saat melihat semua orang ini mengenal Chen Ping, dan Huo Feng mengikuti Chen Ping dan memanggilnya Tuan. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi semua orang lebih kuat darinya. Di antara mereka adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, tetapi mereka semua sangat menghormati Chen Ping. Ini agak tidak masuk akal. Huo Feng, kamu baru saja memanggilnya Tuan, apa yang terjadi? Bai Qian bertanya pada Huo Feng. Ini tuanku, apakah kamu juga mengenal tuanku? Huo Feng bertanya. Bai Qian melirik Chen Ping, lalu mengangguk, kami saling kenal.